Sebenarnya semua HP itu Bapak Ibu atau Mbak-mbak, Mas-mas itu sudah ada aksesnya. Coba bisa kita buka, masuk ke pengaturan, kemudian aksesibilitas, di situ ada tulisannya talkback. Akses itu yang kita gunakan untuk bermain HP, dan itu bisa digunakan untuk mengetik dan lain sebagainya. Maka semua apa yang ada di dalam layar itu dia akan baca oleh screen reader itu. Jangan-jangan Bang Topan ini gamers juga ya? Cuma kayaknya karena di pelosok, template ini tidak bisa difungsikan. Sampai, tapi mereka yang di TPS tidak mengerti ini apa. Kalau pemilihnya yang tidak tahu atau penyelenggaranya? Penyelenggaranya. Oke. Kalau pemilihnya tahu, dia nanya ini, sudah dia ambil sama teman netra, dilipat, sudah, tinggal diantar ke tempat itu. Ini adalah yang paling mudah yang dipakai oleh teman-teman netra, walaupun dia awam. Teman pemilih, sudah lama sekali tidak menyapa teman pemilih semuanya. Senang sekali di episode kali ini di Bilik Podcast KPU NTB berbicara mengenai pemilu dan demokrasi secara menyenangkan, santai, bahagia. Siapakah teman ngobrol kita pada hari ini? Berkaitan dengan tema kita di sesi kali ini, kita sudah kehadiran teman ngobrol kita nih langsung langsung aja diperkenalan dari Bang siapa? Langsung perkenalan mungkin. Ya, saya Topan, Ketua Pertuni NTB, salah satu organisasi disabilitas yang ada di NTB, dan sekarang sedang mengajar di SLB dan melanjutkan pendidikan ngambil sarjana hukum lagi. Wow. Oke, dan satu lagi dari semester berapa, Pak? Oh, langsung dia kan. Semester berapa? Naik semester 2 sekarang. Semester 2. Oke. Kita doakan semoga lancar dan sukses ya untuk abangnya. Bang Topan bersaudara dengan beliau? Lumayan bersaudara. Oke. Abang ini bukannya pemain sinetron yang dulu Ali Topan Jalanan. Seharusnya begitu. Seharusnya ya. Tapi sekarang Ali Topan anak mengejar pemerintah. Oke, di sampingnya sudah ada kehadiran juga teman kita ngobrol di sesi kali ini dari, silakan. Saya Aisyah Idrus dari perwakilan KPPS Pilkada 2024 kemarin. KPPS. Panggilannya siapa? Bisa Aisyah, bisa Ica. Bisa Aisyah, bisa Ica. Kita panggil sayang aja ya. Iya. Oke, jadi langsung aja nih kita akan lagi mengulik kembali kemarin ke pilkada ya, khususnya karena kita baru saja usai menyelenggarakan yang namanya pemilihan untuk di tingkat provinsi dan kabupaten kota, yaitu gubernur, bupati, dan wali kota. Bang Topan, sudah berapa lama ikut organisasinya? Tadi di Pertuni NTB ya? Pertuni ya, oke. Kalau ikut organisasi, memang karena kita memiliki keterbatasan SDM, sumber daya manusia, jadi kami yang memiliki sedikit kapasitas dipaksa untuk ikut dari SMP. Mengenal Pertuni itu di kelas 1 SMP sekaligus sekolah dan ikut sedikit tidak rapat dan lain sebagainya. Dan di SMA sudah terjun ke masyarakat, termasuk berbicara terkait dengan pemenuhan hak disabilitas itu. Ada beberapa kerjasama yang kita lakukan, seperti untuk memperkenalkan calon-calon, maka kita buat poster. Itu apa itu? Mengajak teman-teman disabilitas, khususnya disabilitas netra, untuk memilih yang baik. Bukan memilih salah satu calon yang baik dan tidak baik, tetapi memilih calon yang diyakini baik.
Dengan di sana di dalam poster itu kemarin isinya pengajakan, kemudian nama calon, ada 3 calon, dan meningkatkan inklusivitas bagi masyarakat disabilitas. Itu isinya kemarin di dalam poster. Kemudian yang terakhir, kita sosialisasi walaupun melalui media pada saat itu, baik dari media Pertuni sendiri, dari YouTube-nya, kemudian dari medsos medsos yang lain ya, seperti TikTok, Facebook yang kita pakai. Kalau boleh tahu nih, di NTB ini ada berapa organisasi terkait untuk disabilitas? Teman-teman pemilih disabilitas. Khususnya Pertuni gitu ya? Ya, kalau di organisasi kita di Indonesia itu ada 4, ada Pertuni, itu Pertuni yang paling tua, walaupun dia hanya satu ragam saja yang dipegang. Tapi dasar dari organisasi disabilitas itu adalah Persatuan Tunanetra Indonesia dulu. Kemudian dibentuk oleh Kementerian Sosial, itu Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Kemudian atau yang disingkat apa itu? PPDI. PPDI. Ya, yang diketuai oleh Bapak Asim Barnas. Dan yang berikutnya GERKATIN, Gerakan Kesejahteraan untuk Tunarungu Indonesia, itu diketuai oleh Bapak Andri. Dan yang terakhir yang baru-baru kemarin di atas 2011-an ke atas lah, itu HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, diketuai oleh Ibu Sri. Dan 4 organisasi ini ada di NTB juga? Ada. Dan kita punya cabang di daerah di NTB. Cuma yang memenuhi 10 kabupaten kota itu hanya Pertuni. Hanya Pertuni saja. Yang sampai 10 kabupaten kota. Baik, mungkin kita sedikit beralih ke teman KPPS kita nih. Kalau boleh nanya, di KPPS ini dari KPPS mana? KPPS Bintaro. Bintaro ya. TPS berapa? TPS 10. Waktu pemilih disabilitas datang di TPS 10 ya? Iya. Itu ada kesulitan nggak penyelenggara dalam memfasilitasi? Alhamdulillah enggak sih, soalnya dia kan pakai tongkat, jalannya juga tempatnya juga rata, jadi enggak ada yang kesulitan, dibantu juga jalannya, terus masuknya semua ya. Nggak ada yang pakai Jadi roda gitu ya? TPS-nya sudah udah simpel proper lah ya. Jadi teman pemilih bahwa TPS itu tidak boleh rundak. Jadi dia harus Bertangga. Berundak. berundak. Kalau bertangga itu berumah tangga. Iya. Jadi TPS itu memang harus rata ya, Bang Topan ya? Ya. Salah satu syarat. Ada 5 standar TPS di NTB di Indonesia yang sudah disepakati oleh KPU Pusat. Itu ada 4-nya untuk fisik, 1-nya untuk sensorik penglihatan. 4 itu yang tunanetra itu. yang tunanetra. Yang 4 itu seperti jalan tidak berbatu, termasuk tadi yang tidak berundak. Kemudian pintu yang seukuran dengan kursi roda, tinggi meja, lebar meja. Yang terakhir itu adalah template yang ini. 4 ya? 5. Dari di tinggi meja dan lebar meja itu sudah 2. Pintu, ukuran pintu sesuai dengan kursi roda. Harus bisa masuk kursi roda. Ya, bukan harus bisa masuk, harus sesuai, ada ukurannya. Kalau kita buka di Google atau di aturan di yang diterbitkan oleh KPU, itu ada 5 standarnya memang. Sebenarnya saya agak kepo nih sama Bang Topan. Ya. Tadi saya WA Bang Topan Ya. Bagaimana teman-teman disabilitas bisa Membaca ya lewat WA nih. Khususnya Abang dari kan tunanetra ya? Ya, tunanetra kan abang yang terlatih lah ini. Bagaimana yang tidak terlatih ya? Bagaimana caranya, Bang? Ada Masyarakat treatment nggak? awam. Gimana gitu. caranya? Kebetulan pada saat kemarin, sebelum saya jelaskan ke selanjutnya, kami diundang oleh KPU Pusat, ada beberapa termasuk yang awam. Yang awam itu karena di dalam program kerja yang saya miliki, yang saya fokuskan IT. Jadi mulai dari penggunaan HP sudah kami siapkan bagaimana. Sebenarnya semua HP itu Bapak Ibu atau Mbak-mbak, Mas-mas itu sudah ada aksesnya. Coba bisa kita buka, masuk ke pengaturan, kemudian aksesibilitas, di situ ada tulisannya talkback. Akses itu yang kita gunakan.
untuk bermain HP. Dan itu bisa digunakan untuk mengetik dan lain sebagainya. Maka semua apa yang ada di dalam layar itu dia akan baca oleh screen reader itu. Jangan-jangan Bang Topan ini gamers juga ya? Sudah. Bahaya itu. Pernah main game, Bang? Ada beberapa jenis game yang bisa dimainkan oleh tunanetra, termasuk ML versi teman-teman sensorik penglihatan. Ada ya? Ada. Mobilnya ada disabilitas. Oke, kita kembali lagi. Waktu di ICA, waktu sebagai anggota KPPS ya. Ketua atau anggota? Ketua. Luar biasa. Masih muda ketua ini. Next Waktu untuk pemilihan sebagai- selanjutnya naik lagi ya peringkatnya ya. Mungkin ya, mudah-mudahan kita naik. Sebelum ke sana ya, usiamu berapa sekarang? Gak boleh nanya 28. usia. Tahun ini masuk 28. 28. Ada nggak anggotamu yang di atas yang Ada. Ada ya? Ada Sudah yang lebih tua gitu. senior. Yang lebih berumur 40-an ya? udah ada. Luar biasa. Luar biasa. Oke, Gimana itu gimana? treatmentnya meminta yang lebih senior untuk taat Malah sama yang dirimu? senior yang minta kita untuk jadi gitu. Yang mimpin dia lah gitu. Mungkin gini aja, Rejal sama Ica aja diskusi aja. Di dulu. belakang aja. Maksudnya supaya apa? Biar lebih intens lagi. Nanti kita ke Pantai Ampenan. Oke. Oke, sebagai pembuktian bahwa Pilkada 2024 ini lancar dan terpenuhi untuk pemilih disabilitas, mungkin waktu di KPPS-nya, di TPS-nya Ica, apa ada masalah nggak selama pelaksanaan pemungutan suara maupun penghitungan? Kalau untuk masalah yang di luar disabilitas, Ya. ada, pasti ada di setiap TPS. Oke, Yang tapi kayak kalau untuk saat miskom memfasilitasi teman-man pemilih disabilitas ada masalah nggak? gitu. Oh, alhamdulillah ada. Soalnya Tidak kita ada ya? pemilih disabilitasnya enggak banyak. Oke. Cuma 2. Oh, 2. Oh, cuma 2 Itu ya? fisik semua. Fisik semua rata-rata. ya. Oke, kita tanya ke Bang Topan. Topan lagi. Bagaimana Bang Topan, selama pelaksanaan Pilkada 2024 kemarin, apa ada keluhan dari teman-teman yang pemilih disabilitas, khususnya mungkin di TPS-nya Ampenan ini? Oh, kalau saya TPS-nya di Lombok Timur, Mas. Oh, Lombok Timur. Kok bisa-bisanya nyebut Ampenan? Iya, maksudnya kan mungkin kan namanya ketua kan. Iya, iya. Mungkin dari sisi Ada teman-teman. komplain nggak? Ada komplain nggak? Eh, Misalkan. sebenarnya se-NTB ada beberapa memang. Pasti ada ya, gitu ya? pasti. Sebagaimanapun kita berusaha pasti ada yang kelewat pada saat itu. Terutama teman-teman yang ada di seberang, yang dimana informasinya dari media sosial saja itu. Banyak yang protes terkait dengan itu. Salah satunya Terkait? ketidaksadaran petugas TPS terhadap teman-teman tuli. Tuli ya. Pada saat itu mereka menggunakan antrean yang seharusnya di dalam aturan KPU itu bagi disabilitas tidak ada antrean. Ya, didahulukan. Ya, itu didahulukan. Bagi pemilih Disabilitas. tidak ada antrian. Iya, Kalau didahulukan. tuli itu kenapa? Tuli itu Balita ya? tunarungu, Tunarungu. tapi enaknya mereka dipanggil tuli, bukan tunarungu. Oh, gitu. Dia bisa berbicara ya? Ya, karena dia bisa berbicara. Dia hanya tidak bisa mendengar saja. Oke. Ini jangan anggota kita ya. bahwa Ya, jadi jangan lebih panggil nyaman. tunarungu, lebih baik mereka lebih nyaman dipanggil tuli. Tapi Khususnya yang tidak bisa mendengar ya. Ya. Oke. Tapi ada juga yang tidak bisa ini berbicara dan tidak mendengar, itu tuna apa gimana? Tuli namanya. Oh, tuli. Ya, enak mereka Berpengaruh enak, ya? ya. Berpengaruh pada mental mereka karena mereka lebih enak dipanggil tuli daripada tunarungu. Kalau tunarungu, anggapan mereka kami itu disabilitas ganda. Nanti anggapan. Tapi kalau tuli, kami bisa bicara, tapi kami tidak bisa mendengar. Kalau ya tidak bisa bicara dan tidak mendengar itu tunarungu. Tuli juga. Oh, tuli juga. Ya. Oh, kirain. Sebenarnya Mbak, kalau tuli otomatis dia tidak akan bisa bicara. Iya, kan. Tapi kalau tidak hanya bicaranya yang bermasalah, pasti dia kemungkinan dia akan mendengar. Makanya lebih enak teman-teman tunarungu itu paling enak dipanggil tuli. Oke. Di situ ya. Itu permasalahannya. Kemudian yang kedua, teman-teman netra dulu kita pernah sama Pak Ketua KPU menjanjikan di setiap TPS ada template ini. Mohon maaf bisa diangkat, Pak. Template
yang ini. Cuma kayaknya karena di pelosok, template ini tidak bisa Tidak difungsikan. Sampai, tapi mereka yang di TPS tidak mengerti ini apa. Jadi pemilihnya yang tidak tahu atau penyelenggaranya? Penyelenggaranya. Oke. Kalau pemilihnya tahu, dia nanya ini. Nah, tapi kalau ada yang ada di Lombok, saya yakin 100%-nya. Semua udah tahu. Tapi teman-teman yang ada di Pulau Sumbawa yang agak jauh tersentuh kita Pak, itu kita hanya membantu mereka dari apa? Dari media saja. Tetapi itu pun hanya beberapa persen saja. Iya. Nah, untuk mencapai itu pasti kita butuh yang lain lagi lah gitu. Yang lainnya saya rasa hanya ini aja untuk template saja yang permasalahannya. Hanya template saja yang permasalahan untuk teman-teman. Karena sudah kami survei dari 4 organisasi itu yang banyak bermasalah, baik itu dari pemilu lama sampai pemilu 2000 yang terakhir 20 2019 ya, itu yang bermasalah. Kalau yang 2024 sekarang sudah terpenuhi, mungkin hanya 0, sekian persennya yang TPS belum memahami terkait dengan. Oke, ya sisi penyelenggaranya ya. Kalau anggota atau disabilitasnya sudah memahami ini karena kita sudah lakukan sosialisasi pada saat itu Pak Reza ya. Kok saya cemburu ya Pak Reza aja disebut? Saya ketemunya sama Pak Reza. Oh iya. Ya, kalau masalah sengketa ketemunya dengan saya. Ya. Ada pertanyaan. Woi penonton. Ada pertanyaan enggak? Oke, satu lagi. Mungkin dari Pak Topan itu bagaimana, kan dia belum sekolah, tidak tahu apa-apa. Misal kalau kita ngasih template yang tadi ada braille-nya dia tidak bisa membaca, kita mau ngasih tahu dia tidak punya HP, itu bagaimana? Kemudian sama Mbak Ica itu gimana solusinya biar disabilitas juga tidak dieksploitasi gitu ya, baik oleh petugasnya maupun misalnya walaupun petugasnya juga keluarganya itu kan mungkin dari petugas juga ya bisa netral. Iya, bisa netral gitu. Mungkin yang selain keluarganya atau apa gitu. Oke, langsung dimengerti sama Bang Topan, silakan. Ica dulu. Pertanyaan dari dosen waktu disertasi. Ya, benar. Terkait dengan itu, untuk pendamping itu kalau dalam aturan itu mana yang dipercaya oleh pemilih, itulah yang benar. Mau dia keluarganya, mau dia dari TPS dan lain sebagainya, itu yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan permisi Pak, template ini seawam-awamnya teman-teman netra, kalau saya posisikan otomatis dia akan taruh di meja seperti ini. Berarti posisi nomor 1 itu, ini sebenarnya harus TPS tahu terkait dengan itu. Yang sudah kita jelaskan kemarin untuk KPU, TPS itu harusnya mengetahui bahwa posisi sebelah kiri ini adalah angka 1. Posisi sebelah, kalau dia jatuh akan dilipat begini. Kalau dibalik seperti ini maka dia akan salah, tapi kalau begini sudah jelas. 1, 2, 3 itu pasti. Coba diangkat Bang, diangkat baik biar dilihat sama teman-teman. Ini kalau saya balik begini maka dia posisinya di kanan. Tapi biasanya kalau udah ditaruh di meja akan begini posisinya. Sebelah kiri ini menunjukkan 1, 2, 3. Tinggal teman-teman KPPS buka ini, asalkan surat suaranya dengan terbalik, saya yakin KPPS jujur lah. Kita anggap jujur. Harus jujur Bang, karena sudah disumpah. Ya, saya yakin jujur. Masukkan, tidak akan terbalik. Serahkan ke teman netra. Silakan Pak, yang ini kolom ini nomor 1, kolom ini nomor 2, kolom ini nomor 3. Bang. Sudah, saya mundur 2 langkah di depan pintu. Saya ada belakang. Gitu ya. Baru mereka tunjuk, sudah dia ambil sama teman netra, dilipat sudah, tinggal diantar ke tempat itu. Ini adalah yang paling mudah yang dipakai oleh teman-teman netra walaupun dia awam. Di mana mudahnya? Kalau teman-teman netra yang sudah sekolah, ada braille panduannya di atas, ada kolom dan lain sebagainya. Tapi yang awam panduannya di mana?
kompetisi. Pak ya. Oh gitu ya. Oke. Ini sudah kami pikirkan sebelum, pada saat itu saya kuliah kebetulan saya kuliah di Bandung dulu, dan saya ikut juga pejuang Pertuni Pusat, jadi ini adalah termasuk perjuangan saya. Luar biasa. Ya, teman pemilih, sudah banyak sekali kita ngobrolnya mengenai kilas balik ya, nggak sih jatuhnya ke pilkada kemarin. Luar sekali. Sekian, terima kasih untuk kehadiran dari Bang Topan. Terima kasih Bang Topan, Aisyah makasih juga. Kak Semoga Aisyah. pemilu selanjutnya naik level ya, bukan di KPPS, Iya. tapi tetap jadi penyelenggara. Amin, amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Kita aplaus dulu dong untuk teman-teman ngobrol kita mengenai pemilu dan demokrasi secara menyenangkan. Santai. Bahagia.